Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Kasat Andika Perkasa dan Wakapolri Gatot Edi Pramono melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat terkait perkembangan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Pertemuan yang diadakan di Gedung Sate Bandung diawali dengan laporan Ridwan Kamil mengenai upaya yang telah ditempuh untuk penanganan COVID-19 di berbagai daerah di Jawa Barat. Nah, ini ada panca prinsip lah ya. Satu, kami selalu proaktif Pak Kasat, Pak Wakapolri. Kami provinsi pertama yang beli PCR duluan. Prinsip yang kedua Pak, kami selalu transparan. Yang baik dibilang baik, yang buruk dibilang buruk. Kemudian kita terangkan solusi. Yang ketiga, karena musuhnya ini bukan manusia Pak, lawannya ilmiah. 4, kelebihan Jawa Barat Pak, kami ternyata ditakdirkan Tuhan punya semua industri untuk memproduksi alat perang melawan COVID. Dan terakhir, dalam kategori 4 ini kami mengkonsolidasikan pembuatan vaksin, itu kami kawal. Mohon doanya kalau lancar kita akan memproduksi vaksin untuk 200 semua masyarakat Indonesia. Mohon izin Pak Pangdam, Pak Kasat, Pak Wakapolri, saya, Pak Pangdam dan Pak Kapolda ikut jadi relawan vaksin Pak. Kalau berhasil, saya testimoni prosesnya. Kalau gagal juga kami bertanggung jawab. Selain penanganan COVID-19, Ridwan Kamil juga memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemulihan ekonomi Jawa Barat. Nah, kami terkoreksi 5,9% Pak minusnya, sehingga di bulan-bulan ini kami berharap kami bisa membelanjakan uang pemerintah sebanyak-banyaknya untuk menggerakkan ekonomi. Nah, satu temuan yang luar biasa Pak, ternyata pertanian di Jawa Barat, perikanan itu malah tumbuh positif. Jadi kesimpulannya industri pangan itu tidak terganggu oleh COVID. Jadi pertanian, perikanan, peternakan itu tumbuh di atas 9%. Jenderal TNI Andika Perkasa dan Komjen Pol Gatot Edi Pramono menghimpun laporan tersebut dan nantinya akan menindaklanjuti sesuai dengan arahan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yakni Erick Thohir. Pak Gub, terima kasih banyak. Intinya kami dari pelaksana itu ingin orientasi dan mendapatkan update terakhir tentang situasi penanganan COVID-nya maupun pemulihan ekonomi daerah. Tapi memang tiap daerah kan masih punya variabel yang berbeda-beda. Tidak bisa juga kita langsung mengambil kesimpulan tentang kebijakan. Kami pasti akan tanya-tanya lagi apabila kami perlu tanya di kemudian hari. Tapi PR terbesar yang Pak Gub sampaikan tadi diantaranya untuk vaksin. Itu kita sudah mulai menyiapkan. Sudah mulai menyiapkan sejak awal minggu lalu. Jadi walaupun di sini uji klinisnya sedang berlangsung, tapi penyiapan untuk pelaksanaannya sudah berlangsung sejak minggu lalu Pak. Sehingga begitu siap, kita tidak lagi diganggu oleh kebutuhan administrasi maupun koordinasi. Kami di sini akan mendukung apa yang menjadi arah kebijakan Pak Gubernur, apalagi kan Forkompimdanya sudah kompak semua. Tadi masukan-masukan nanti Pak Kasat pasti akan menyampaikan sama Bapak Erick Thohir. Setelah pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Barat menggelar konferensi pers di hadapan awak media. Jawa Barat saya laporkan pengetesan sudah tertinggi kedua setelah Jakarta. Namun karena sering dilihatnya harus pakai prosentase, maka karena penduduknya besar 50 juta, peraturan tersebut kami melihat masih kurang maksimal. Sehingga kami memohon kepada beliau-beliau untuk memberikan dukungan PCR dalam bentuk barangnya atau
anggaran agar kami bisa mengetes melalui lembaga-lembaga swasta yang menyediakan. Pertemuan kedua Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Gubernur Jawa Barat merupakan bentuk kolaborasi dalam menangani pandemi, karena Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pasien COVID-19 terbesar di Indonesia.